Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ramadhani dari Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebih dalam tentang air. Karena air itu kan banyak banget ya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita nggak bisa hidup tanpa air kayaknya. Mau makan, mau minum kita butuh air, mau mandi kita pakai air, mau masak juga kita butuh air ya. Banyak banget ya pokoknya kegunaan air. Nah, maka kita juga perlu nih memperhatikan kualitas air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari nih, terutama apakah airnya berkualitas baik ataupun air yang berkualitas buruk. Tentunya mau yang bagus gitu kan ya, mau yang baik. Karena yang buruk ini nih banyak banget nih bakterinya dan sangat mengganggu kesehatan tubuh kita kalau kita menggunakan air yang berkualitas buruk. Nah, sebelum kita membahas tentang kualitas air yang baik dan yang buruk, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian pada tahu nggak nih ciri-ciri seperti apa aja air yang berkualitas baik dan buruk itu? Kalau nggak tahu bisa disimak ya videonya sampai akhir. Yuk tonton terus sampai akhir pokoknya. Let's go. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian sudah dapat brosur ini belum? Baik, bisa dilihat ya ciri-ciri dari kualitas air yang baik itu seperti apa dan buruk itu seperti apa. Ciri-cirinya itu bisa kita lihat nih dari sifat kimia dan sifat fisiknya. Tetapi kalau kita lihat dari sifat kimianya, itu perlu beberapa alat dan prosedur untuk pengecekannya. Jadi cukup ribet ya. Jadi kita lihat dari ciri fisiknya aja yang mudah untuk dipraktekkan dan bisa langsung dicek nih kualitas air di rumah Bapak Ibu sekalian. Untuk ciri-ciri air yang berkualitas bagus itu tuh, ciri yang pertama, airnya jernih dan tidak berwarna kayak bening transparan gitu ya. Jadi kalau misalkan air di rumahnya berwarna keruh atau kecoklatan, itu berarti menandakan kalau air tersebut kualitasnya buruk gitu. Terus ciri yang kedua itu airnya tidak berasa. Kan ada beberapa air yang kita misalkan nggak sengaja ya keminum gitu, terus rasanya seperti tanah dan pahit. Itu juga salah satu ciri yang menandakan kalau kualitas air itu buruk. Lalu ciri yang ketiga, airnya itu tidak berbau. Jadi air yang berkualitas bagus itu juga tidak memiliki bau. Bisa dicek ya di rumah masing-masing, bisa diendus-endus airnya. Kualitas air yang buruk itu memiliki banyak sekali bakteri. Dampaknya bagi kita juga bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Kalau jangka pendeknya itu seperti demam, sakit kepala, sakit perut, terus penurunan nafsu makan. Terus kalau dampak jangka panjangnya itu seperti terhambatnya pertumbuhan, berat dan tinggi badannya tidak normal dengan sesuai umurnya. Lalu juga bisa kelainan atau bahkan kerusakan organ bagian tubuhnya seperti jantung, pencernaan, hati, dan lain-lain. Kan ya ciri-ciri dari air yang berkualitas baik ataupun ciri-ciri dari kualitas air yang buruk. Mungkin bisa Bapak Ibu cek ya kondisi air yang Bapak Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah masing-masing nih, dan tentukan apakah air tersebut sudah sesuai belum nih sama ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Sudah termasuk kualitas air yang baik ataupun yang buruk. Semoga informasinya bermanfaat dan saya pamit undur diri dan terima kasih. Oh iya, setelah ini akan ada demonstrasi pengujian air yang telah kami lakukan. Bisa disimak juga ya. Terima kasih.